Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Drone milik Hizbullah menargetkan helikopter evakuasi Israel di Lebanon Selatan di tengah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel. Dalam video yang terekam terlihat objek udara tanpa awak mendekati helikopter Israel yang tengah melakukan operasi penyelamatan. Ledakan pun tak terhindarkan. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi pada saat publikasi. Sementara asap tebal memumbung tinggi di wilayah Far Tabnit, Zautar, dan Nabatih Al-Fawqa. 10 orang tewas dan puluhan orang terluka. Militer Israel melakukan gencatan senjata berulang kali di Lebanon sejak gencatan senjata berlaku 17 April dan diperpanjang selama 3 minggu. Lebih dari 1 juta orang warga Lebanon telah mengungsi akibat serangan Israel. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan IDF mengatakan telah menyerang struktur Hizbullah termasuk fasilitas yang digunakan oleh pasukan Radwan untuk tujuan militer serta lokasi penyimpanan senjata selatan garis pertahanan depan. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka di Safat El-Batih menyusul serangan tersebut. Serangan udara Zionis Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan, menghancurkan permukiman warga di tengah upaya gencatan senjata yang masih rapuh. Rumah-rumah di Deir Ames, Lebanon Selatan luluh lantah setelah Zionis Israel melancarkan 3 serangan udara berturut-turut. Serangan ini terjadi setelah peringatan evakuasi dikeluarkan militer Israel, memerintahkan warga menjauh 1 kilometer dari lokasi target. Kita beralih ke dampak konflik Timur Tengah. Pemirsa, harga popok terancam naik hingga 30% akibat lonjakan harga bahan baku. Biaya bahan baku pembuat popok melonjak tajam hingga 100% terjadi akibat perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Kenaikan harga bahan baku berdampak pada harga popok. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia atau APKI menyebut industri popok nasional kini berada dalam bayang-bayang ancaman penghentian produksi dan PHK karyawan. Jika 1 hingga 2 bulan ke depan tidak ada kepastian pasokan bahan baku popok, maka ketersediaan produk di pasar akan terganggu. Krisis bahan baku dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah melambungkan harga minyak mentah dunia. Akibatnya biaya komponen petrokimia seperti nafta dan polipropylene turunan minyak menjadi mahal. Jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, prajurit Unifil yang gugur di Lebanon, diberangkatkan dari Beirut hari ini. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, rangkaian upacara penghormatan digelar oleh Unifil. Upacara penghormatan digelar di Lebanon oleh jajaran pasukan perdamaian Unifil di Lebanon. Upacara dipimpin oleh Mayor Jenderal Diodato Abagnara yang menjabat sebagai kepala misi sekaligus komandan pasukan Unifil. Sejumlah medali kehormatan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum dalam misi perdamaian. Jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia diberangkatkan ke Indonesia hari ini. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. We are here to stand before you and to honor you. As your commander, I speak to you with respect and with a heavy heart. You came here far from home to serve under the United Nations flag.
to bring peace to this land. And here, in the south of Lebanon, you gave everything. You gave everything you had for peace in this land. And for this, you have all our respect. TNI tengah proses administrasi pemulangan jenazah Kopda Numerta Riko Pramudia, personil Satgas Unifil yang gugur di Libanon. Hingga kini sudah 4 prajurit TNI gugur saat tugas di Libanon. Kopda Numerta Riko Pramudia merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Unifil yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10:32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit St. George, Beirut akibat serangan Israel. Brigjen TNI Doni Pramodo mengatakan, hingga kini proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Sementara itu seorang pria ditemukan tewas di pantai Sarumanis di Kebumen, Jawa Tengah. Korban jatuh ke laut saat memancing ikan. Pawit Rianto, pria 33 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di pantai Surumanis. Sebelumnya, korban bersama temannya memancing ikan di karang pantai Lampon. Namun korban jatuh ke laut dan terbentur karang hingga tenggelam. 2 hari pencarian, tim SAR menemukan jasad korban. Sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Mereka meminta pendampingan psikologi dan bantuan hukum dalam kasus kekerasan yang menimpa anak mereka. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Minggu petang bertemu dengan sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa. Dalam pertemuan ini pihak orang tua meminta pendampingan psikologi untuk anak dan orang tua yang diakui hingga saat ini masih trauma atas peristiwa kekerasan yang terjadi. Selain itu, para orang tua juga berharap pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan hukum dalam kasus ini demi menegakkan rasa keadilan. Harapan kami setelah pertemuan ini dengan Wali Kota dan jajaran pimpinan Kota Yogyakarta bisa memberikan titik terang dan tentunya bantuan hukum kepada kami, memberikan pengawalan proses hukum ini seadil-adilnya dan pendampingan khususnya untuk anak-anak kami secara psikis, karena anak-anak kami tentunya butuh dampingan secara psikis agar kembali menjadi anak yang seutuhnya normal begitu, karena kondisi anak kami memang sangat-sangat membutuhkan pendampingan. Kepada para orang tua, Hasto Wardoyo pun menegaskan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pendampingan psikologi dan bantuan hukum. Namun untuk langkah awal, pemerintah Kota Yogyakarta kini tengah mencarikan daycare yang terpercaya yang bisa menampung ratusan anak dari daycare Little Aresa. Kemudian terkait dengan orang tua yang hadir di sini, kami juga masih akan menghadirkan lagi besok lain-lainnya yang ingin hadir, yang ingin menyampaikan. Pada prinsipnya, mereka yang pertama minta perlindungan untuk anaknya dibantu, karena anak-anak yang sekarang ini dirasakan ada beberapa ya secara psikologis anak-anaknya ada tanda-tanda yang kurang sehat secara psikologis, sehingga kami tadi sudah diskusi dengan KPAI kemudian dengan dinas untuk segera ini nanti setelah ini kami langsung rapat ini untuk membentuk tim pendampingan itu untuk mendampingi anaknya. Ini tentu butuh psikologi anak, butuh ahli tumbuh kembang anak, butuh ahli gizi untuk asupan anak, butuh ahli parenting. Ya, itu yang kita siapkan. Selain Wali Kota Yogyakarta dan orang tua anak korban kekerasan, hadir juga dalam pertemuan ini perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI serta Lembaga Perlindungan Saksi dari korban LPSK. Sebelumnya pada Jumat sore lalu, daycare atau rumah penitipan anak Little Aresa digerebek polisi atas permintaan orang tua yang mencurigai adanya praktek kekerasan terhadap anak mereka. Pasca penggerebekan, polisi telah menetapkan 13 tersangka.
Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma Ainis melaporkan.